Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat berjumpa kembali. Eh, Selamat Hari Raya, hari Jumat ya. Hari Jumat sebenarnya adalah hari raya bagi semua kaum muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman sudah menonton film Spider-Man yang baru belum gitu ya? Nah, saya ingin membahas tentang film tersebut ya. Spider-Man No Way Home ya, tentang suatu keadaan luar biasa di film tersebut ya, yaitu tiga Spider-Man ya ada bertemu. Ternyata mereka selama ini berasal dari alam semesta yang berbeda gitu ya. Nah sekarang eh, bagaimana pendapat teman-teman tentang itu ya? Dan saya ingin beropini ya tentang film tersebut ya berdasarkan eh, teori-teori sains yang ada selama ini ya. Seperti kita ketahui teori modern saat ini ya hanya adalah sebatas tentang teori, dan faktanya adalah keyakinan yang terbentuk dalam hati kita masing-masing gitu ya, sehingga maksimal yang bisa disampaikan kepada secara sosial, yaitu sosial berarti kepada orang lain, adalah sebatas opini gitu ya. Apabila opini tersebut memiliki frekuensi yang sama bagi orang lain, maka orang tersebut akan meyakininya, dan apabila tidak sama dia akan menolaknya gitu ya. Seperti itu. Jadi apabila ada orang yang menyatakan bahwa kamu hanya sekedar beropini, berarti dia belum paham tentang sains modern ya. Memang sains modern itu sebatas teori, oleh karenanya yang disampaikan adalah sebatas opini gitu ya. Hanya saja apakah nanti ada orang lain yang memiliki frekuensi yang sama atau tidak gitu ya. Nah, ini tentang di film Spider-Man yang baru itu, hal yang spesial adalah tentang multiverse ya, alam semesta paralel itu. Apakah hal tersebut tuh nyata atau tidak ya? Gitu. Ada teori-teori yang memang menguatkan bahwa alam semesta paralel itu ada. Yang kemudian kita sebagai kaum muslimin, nah, bagaimana opini kita sebagai kaum muslimin itu ya? Nah, alam semesta paralel itu sendiri mulai disampaikan oleh Everett ya, ketika dia eh, berusaha eh, untuk menyampaikan filosofi dari sebuah fenomena superposisi ya. Superposisi itu adalah suatu fenomena di keadaan subatomik ya, gelombang dan partikel ya. Pertama disampaikan oleh Young ya, percobaan Young ya, tentang interferensi cahaya. Yaitu sebuah celah ganda yang disinari oleh sinar monokromatik dari sumber yang sama, kemudian dia ternyata membentuk pola gelombang di layar, di belakangnya diberi layar, kemudian tertangkap. Tapi kemudian ketika kita intervensi ya, sehingga terjadi kerusakan sistem itu kita ingin lihat apakah bentuknya di balik layar itu, di balik celah itu ya. Kita ingin amati apakah dia berbentuk gelombangnya itu seperti apa. Ternyata dia berubah menjadi partikel gitu ya. Nah, itu terjadi di semua keadaan di dalam unsur subatomik. Nah, kemudian karena itu fenomena itu menyebabkan kegalauan ya yang luar biasa ya, bahkan bagi para ilmuwan saat itu, termasuk Erwin Schrödinger. Dia melakukan percobaan pemikiran melalui kucingnya itu ya. Jadi sebuah kucing yang di dalam kotak, kemudian diberi sebuah racun cyanida yang dimasukkan dalam tabung kaca. Kemudian dia ada palu yang akan memukul kaca itu, sehingga kalau palu itu memukul kaca itu, kucing itu mati, dan apabila tidak, kucing itu tidak mati gitu ya. Nah, itu palu itu diikat oleh sebuah semacam benang yang sensitif terhadap radiasi ya, radiasi subatomik gitu ya. Gitu. Nah, kemudian di situ ada unsur radioaktif yang akan meluruh pada keadaan tertentu dan tidak meluruh pada keadaan tertentu juga ya. Gitu. Nah, kemudian kucing itu dimasukkan dalam kotak itu, kemudian di sebuah saklar radioaktif dihidupkan. Kemudian apabila unsur itu meluruh, maka kucing itu akan mati, dan apabila tidak, maka kucing itu tidak mati ya. Schrödinger menyampaikan bahwa interpretasi Copenhagen itu menurut dia sangat sangat tidak masuk akal gitu ya. Bukan tidak masuk akal, tapi sangat bertentangan dengan keadaan ya, juga keadaan kejiwaan manusia gitu ya. Maka kemudian Everett menyampaikan bahwa
terkait dengan hal tersebut, ternyata unsur-unsur atomik itu memiliki pasangan primordial ya. Ketika Big Bang itu terjadi, kemudian dia ternyata ada pasangannya gitu ya, sehingga terbentuk alam semesta paralel gitu ya. Apabila kucing yang unsur radioaktif yang mengenai benang sensitif terhadap unsur atomik itu memiliki spin yang positif ke kanan, maka yang pasangan primordialnya di asal alam semesta yang lain akan negatif, sehingga tidak akan memancarkan radiasi ke benang sensitif yang terkait dengan palu yang memecah racun yang akan membunuh kucing itu. Jadi di alam semesta yang lain itu kucing itu tidak mati gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan munculnya awal munculnya teori alam semesta paralel ya. Tapi kemudian kalau kita membaca kitab suci Al-Qur'an gitu ya, itu juga ada sebenarnya alam semesta paralel, yaitu langit. Langit itu sebenarnya adalah alam semesta gitu ya. Jadi ada langit-langit, berarti ada beberapa alam semesta gitu ya. Nah, hanya saja kalau di dalam teori alam semesta paralel itu semestinya alam semesta itu identik. Berbeda dengan yang menurut interpretasi dari Everett itu tadi ya, untuk menyikapi fenomena superposisi atom itu ya. Karena mengapa identik kalau dalam konsep alam semesta paralel di dalam teologi agama itu ya? Karena alam semesta paralel itu digunakan oleh para nabi ya. Mereka kan jiwanya bisa sampai ke langit ya, sampai ke alam semesta di dekat kita itu ya. Itu untuk mengetahui kehendak Allah yang pasti terlaksana di alam semesta kita. Oleh karenanya harus identik ya. Jadi jiwa para nabi itu sampai di alam semesta yang lain, kemudian dia melihat fenomena yang sama dengan di keadaan yang ada di bumi ini. Jadi untuk melihat suatu keadaan, apakah keadaan itu kan para nabi itu mampu membaca batin dari alam semesta ya. Kemudian dia bisa melihat kecenderungan yang akan terjadi. Disebut nabi itu karena dia mengetahui masa depan gitu ya. Dia ingin mengetahui apakah masa depan itu akan seperti apa gitu ya, dengan kecenderungan yang di alam semesta yang dia lihat ini itu. Tapi untuk mencapai keyakinan, keyakinan adalah kehendak kecenderungan itu yang pasti terlaksana. Dia harus ke langit-langit ya, alam semesta sebelah, yaitu 6 alam semesta terdekat dengan alam semesta kita, yaitu alam semesta di atas kita, di bawah kita, di depan kita, di belakang kita, dan di sebelah kanan kita, dan di sebelah kiri kita. Jadi ada 6 alam semesta terdekat plus alam semesta kita, jadi ada 7 alam semesta. Itu makanya konsep 7 langit itu di dalam teologi agama itu begitu populer ya. Langit ke-7 itu sebenarnya itu. Jadi sebenarnya alam semesta itu jumlahnya tak terbatas, tapi yang perlu diketahui oleh para nabi hanya 7 saja sudah cukup ya. Itu mewakili keseluruhan dari seluruh alam semesta. Dengan mengetahui keadaan di 7 alam semesta itu, para nabi sudah bisa mencapai keyakinan bahwa sebuah kehendak Allah itu pasti terlaksana. Itu mana kehendak Allah yang pasti terlaksana dan tidak itu ya. Itu juga bisa digunakan oleh para orang suci itu, para nabi dan para imam itu untuk bahkan membuat makhluk hidup yang dikehendaki ya, makhluk hidup yang positif gitu ya. Misalnya penerusnya gitu ya. Seperti Rasulullah itu harus salah satu kewajibannya adalah dia harus memiliki penerus, dan tidak hanya sekedar penerus tapi yang suci gitu ya. Nah, untuk itu sebenarnya itu adalah para penerus itu kreasi Allah yang paling maksimal, juga membutuhkan partisipasi para nabi itu yang maksimal pula itu. Jadi mereka membangunnya itu dari kesadaran untuk yang tahap terakhirnya ya, kesadaran itu mereka harus ke langit yang ke-7. Maksudnya semua 7 langit itu harus dilihat ya. Dilihat untuk mengetahui sebuah ekspresi itu apakah ekspresi itu yang adalah ekspresi yang sebenarnya yang akan menjadi kenyataan gitu ya. Gitu. Nah, misalnya kalau ketika Rasulullah membangun Imam Ali misalnya. Itu Imam Ali kan kreasinya Nabi Muhammad juga gitu ya. Pertama Rasulullah membangun jasadnya ya, dengan ilmu jasad dibangun jasadnya. Kemudian dengan ilmu ruh dia bangun pikirannya. Berarti di situ ada satu jasad dan satu ruh gitu ya, satu pikiran gitu ya. Nah, kemudian untuk meningkatkannya lagi menjadi satu jasad ya, dan juga banyak pikiran dan satu kehendak. Itu apakah itu Rasulullah harus melihat dia yang di alam semesta lain yang juga sedang menciptakan Imam Ali gitu ya, kan identik ya kalau dalam konsep agama itu ya, gitu ya. Di situ dia akan melihat Imam Ali yang lain untuk mengetahui dari pikiran itu bisa diketahui sikapnya ya, apakah sikapnya itu adalah sikap yang sebenarnya
itu dia harus melihat, Rasulullah harus melihat Imam Ali yang disetarakan oleh kembaran dirinya di alam semesta yang lain itu ya seperti ekspresinya seperti apa gitu ya. Nah kalau sudah ketemu ya itu baru Rasulullah membentuk bayangan imajinasi dari Imam Ali, kemudian dia benturkan gitu. Sehingga yang darinya satu pikiran itu menjadi karena benturannya itu benar-benar dengan sudut yang tepat ya, sehingga akan terbentuklah pecah menjadi banyak pikiran dan muncullah dari banyak dari tak terhingga pikiran itu muncullah satu kehendak. Apabila orang sudah muncul satu kehendak, bisa dikatakan orang itu memiliki kesadaran atau hidup yang sebenarnya gitu ya. Karena ada yang hidup yang tidak sebenarnya, seperti ketika jadi di dalam Yahudi itu ada konsep golem ya, fenomena golem. Golem itu adalah orang yang memiliki ilmu jasad, kemudian dia membangun makhluk atau seperti si Sayyidah Asyah binti Musaim, dia bisa bikin golem yang mirip seperti dirinya ya, yang golemnya itulah yang disentuh oleh Fir'aun. Jadi bukan dirinya sendiri tapi golemnya, karena dia memiliki ilmu jasad sempurna ya, Sayyidah Asyah binti Musaim itu. Nah, Nabi Musa bikin ular, tapi itu bukan ular yang sebenarnya karena dia hanya memiliki jasad dan satu pikiran gitu ya. Kalau dari jasadnya sama dengan ular yang sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin kalau disembelih ular itu juga akan mengeluarkan darah. Seperti Samiri juga berhasil mencuri ilmu itu ya, sehingga dia bisa menciptakan sapi yang secara jasad hampir identik dengan sapi yang sebenarnya gitu ya. Tuh. Nah, jadi di dalam konsep teologi agama juga ternyata alam semesta paralel itu tidak hanya sekedar ada, tapi sangat penting gitu ya. Sangat penting bagi gerak langkah orang suci dan nabi gitu ya, untuk melangkah di masa depan ya, untuk mengetahui kehendak Allah gitu ya. Gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan keadaan dan teori yang melatar belakangi film Spider-Man itu ya. Dan di situ disebutkan teori sains bahwa alam semesta paralel itu tidak identik ya gitu ya. Karena justru malah kebalikannya gitu ya. Nah, itu harus kita amati lebih lanjut ya, kita analisa lebih teliti tentang prinsip superposisi itu ya, bahwa prinsip superposisi itu ya, itu kan menyebabkan Erwin Schrödinger galau sehingga dia sampai keluar dari ilmuwan fisika ya, dia akhirnya terjun ke biologi gitu ya. Nah, mungkin Erwin Schrödinger belum mencapai pencapaian observasi di abad sekarang ya. Kalau dia sudah hidup sampai sekarang, dia akan lega sebenarnya. Karena bahwa superposisi itu adalah keadaan yang hanya terjadi di ranah subatomik, tidak terjadi di ranah makroskopis. Jadi yang terjadi apabila Erwin Schrödinger itu merealisasi percobaan pemikiran yang menjadi sebuah kenyataan, itu kucing itu di dalam kotak itu ketika tombol dinyalakan, tombol radioaktif dinyalakan, kucing itu sudah dalam keadaan hidup atau mati sebelum kotak itu dibuka gitu ya. Jadi bukan dalam keadaan hidup dan mati ya, seperti yang dikhawatirkan oleh Schrödinger itu ya. Keadaan superposisi hanya terjadi di beberapa detik ya, yang sangat mendekati titik nol ya, sejarak nol, dari sebelum radiasi itu terpancar dari unsur radioaktif tersebut. Itu superposisinya di situ. Tapi ketika sudah memancar dan mengenai tali itu ya, yang semua keadaan di dalam kotak itu sudah bukan keadaan superposisi gitu ya. Itu yang harus diketahui. Jadi keadaan superposisi itu hanya terjadi di bawah konstanta Planck, di keadaan subatomik ya, tidak bisa mengintervensi keadaan di keadaan makro ini. Jadi yang di film Spider-Man itu sebenarnya tidak terjadi gitu ya. Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa alam semesta itu identik, dan juga di alam semesta yang paralel yang teologis itu mereka berasal dari Big Bang yang masing-masing ya, Big Bang masing-masing. Kalau yang di dalam terminologi saintifik ini kan mereka berasal dari Big Bang yang sama gitu ya. Gitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ya. Semoga teman-teman bisa menikmati film Spider-Man No Way Home itu dengan lebih asik lagi ya, dengan sekedar teori dari saya ini. Teori multiverse ya, alam semesta paralel dari sudut pandang agama gitu. Terima kasih, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.